Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-ayatul nadim. Alhamdulillah, imafillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di dalam majelis Al-Quran, majelis ta'lim Al-Quran, yang insyaallah kita membahas tentang Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah untuk kita. Harapannya kita sama-sama belajar untuk memahami, mengetahui makna dari Al-Quran. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan petunjuk beliau kita alhamdulillah diberikan petunjuk ya, Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, iwafillah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu ayat yang sering sekali kita ucap ya. Dan ayat ini sangat bermakna sekali. Dan patut kita memaknai ayat ini karena penting sekali selama ini kita ucapkan, kita sampaikan ya, sehingga memaknai ayat ini itu sangat penting sekali. Apa itu? Yaitu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Biasanya kita mengucapkan di awal melakukan sesuatu, termasuk awal kajian seperti ini, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah ya, yang disampaikan kepada kita melalui wahyunya Al-Quran. Bahkan ini masuk dalam umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Kemudian Allah kembali mengulang ya, sifat dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam ayat berikutnya di dalam Al-Fatihah. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena ini penting sekali. Ini Allah telah mengenalkan sifatnya ini pada awal-awal di Mekah. Itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini masih asing diterima oleh orang-orang Arab. Makanya ketika Rasulullah itu menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim ya, untuk menulis surat dan segala hal ya, itu apa ini bagi orang-orang Arab. Nah, jadi masih begitu asing. Nah, lalu apa sebenarnya makna dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Ilafillah rahimakumullah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya memiliki makna yang sama, yaitu rahmat Allah. Jadi memiliki makna rahmat Allah. Jadi Allah itu memiliki rahmat ya. Dia memiliki sifat memberikan rahmat kepada seluruhnya ya, memiliki rahmat. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 12, Allah berfirman yang artinya, dan Dia telah menetapkan atas dirinya rahmat. Lalu pertanyaannya, kok sama-sama rahmat Allah, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, jadi kita bahas dulu yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah
di dunia. Itu sifat ar-Rahmannya Allah. Nah, rahmat Allah di dunia ini itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, hewan, jin, ya, itu diberikan rahmatnya. Bahkan diberikan kepada yang beriman dan yang kafir, semuanya diberikan rahmat Allah. Contoh misalnya oksigen, itu diberikan kepada yang Islam dan yang kafir, yang beriman dan yang kafir. Air juga itu rahmat Allah. Hujan, ya, itu rahmat Allah, diberikan tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, tapi kepada orang-orang yang kafir. Kekuasaan sama, ya, itu Allah memberikan baik kepada orang yang beriman juga, pada orang yang kafir juga. Contoh, Nabiullah Sulaiman diberikan kekuasaan, kerajaan yang luar biasa. Itu rahmat Allah. Tapi juga Fir'aun juga diberikan kekuasaan juga, yang notabene Fir'aun itu kafir pada Allah. Itu juga diberikan rahmat Allah. Sehingga di sini rahmat Allah itu diberi di dunia, ya, itu diberikan kepada semuanya, tidak mengenal itu tidak mengenal dia beriman atau kafir, dia fasik, ya, jahat atau baik, itu diberikan oleh Allah rahmatnya. Nah, ini makna ar-Rahman. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, semuanya, kulla syai', umum. Nah, jadi kita kalau memahami fakta seperti ini, bahwa Allah memiliki sifat ar-Rahman, maka kita bisa memahami kenapa orang kafir yang tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan beriman pun tidak, mengakui Allah sebagai Tuhan tidak, tapi mereka malah diberikan kekayaan, mereka diberikan kekuasaan, ya, mereka diberikan kedudukan sosial, bahkan kesehatan yang luar biasa. Nah, itu karena rahmat Allah. Itu juga diberikan kepada orang yang beriman juga. Nah, ini sehingga oh ya, kita jadi tahu, oh ya, ini adalah sifat Allah, yaitu sifat ar-Rahman. Memang Allah memberikan rahmat. Sebenarnya juga dalam hadis Rasulullah, yang artinya dalam riwayat Bukhari, Muslim, ya, dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Yang satu diberikan di dunia, ya, sehingga dengan satu rahmat ini binatang-binatang itu saling berkasih sayang. Bahkan singa itu tidak makan anaknya, itu karena rahmatnya Allah. Yang 99 itu kelak akan diberikan di hari kiamat. Nah, ini Allah memberikan rahmat di dunia, satu aja sudah seperti itu. Nah, ini karena itu tadi Allah menetapkan atas dirinya rahmat. Terus pertanyaannya, kenapa Allah memberikan rahmat di dunia ini kepada orang Islam dan orang kafir, kepada manusia, bahkan ke seluruh makhluknya? Nah, untuk manusia, ya, dan jin, itu sebenarnya rahmat Allah ini untuk menguji, ya, menguji apakah manusia itu nanti dengan diberikan rahmat ini beriman ataukah tidak. Itu sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsana. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi rahmat Allah diberikan kepada kita, ya, itu kita diberikan ujian. Nah, ujian ini ada dua pilihan, seperti pilihan ganda, benar dan salah. Sebagaimana Allah berfirman, wa hadainahu najdain, dan Allah memberikan dua jalan. Yang pertama jalan takwa, yang kedua jalan yang fasik, ya, atau kejahatan, atau jalan yang salah. Nah,
Nah, ini kita selalu disuruh untuk memilih. Kita bebas, diberikan kebebasan untuk memilih. Takwa monggo, yang kejahatan atau ketidaktakwaan atau kekufuran monggo. Tapi ada konsekuensinya nanti di akhirat. Itu. Jadi fungsinya maknanya Allah memberikan rahmat itu tujuannya sebenarnya untuk menguji, bukan karena Allah ridho terhadap orang yang diberikan kekayaan atau rahmatnya. Contohnya Fir'aun diberikan rahmat berupa kekuasaan, bukan berarti Allah ridho di situ. Allah menguji. Ya. Nabi Sulaiman juga sama, diberikan kekuasaan, ilmu dan yang lain. Itu bukan berarti Allah ridho, tapi Allah menguji. Ya, itu. Nah, ridhonya Allah dari mana? Di sini pertanyaannya. Nah, ridhonya Allah, ya, ridhonya Allah itu ketika seseorang itu mengikuti jalan ketakwaan. Ketika dia mendapatkan rahmat Allah, ya, kemudian rahmat Allah digunakan untuk kefasikan, bahkan diingkari kekufuran, maka nanti dia mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, disinilah pentingnya Islam. Mengapa kita harus beragama, ya, punya iman, agama Islam, kemudian menjalankan Islam ini, memperjuangkan bagaimana pikiran kita, pemikiran kita, amal kita, ya, ucapan kita, ya, itu sesuai dengan Islam. Karena Islam itu adalah agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Dari mana dalilnya? Jelas ayatnya, wa raditu lakumul islamadina. Surat Al-Maidah ayat 3. Ya, dan aku ridhoi bahwa Islam itu sebagai agama bagimu. Islam yang diridhoi, Allah yang menentukan, Allah yang menyampaikan, bukan kita, bukan manusia. Allah sendiri mengatakan Islam yang diridhoi. Selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, ya, selain Islam. Maka disinilah pentingnya kita harus ketika mendapat rahmat Allah ini kita gunakan untuk menjalankan syariat Islam, untuk kita imani bahwa kita benar beriman kepada Allah. Contoh misalnya, Allah memberikan akal, itu rahmat Allah kepada semua makhluk. Nah, akal kita itu kita gunakan untuk keimanan, berpikir, keimanan kepada Allah. Apa justru akal kita gunakan untuk mengingkari? Ya. Nah, ini pilihan bagi kita. Jadi kalau kita gunakan akal kita untuk beriman kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang diridhoi. Karena iman pada Islam, akidah Islam. Tapi kalau mengingkari, maka termasuk orang-orang yang dimurkai. Jadi ridha Allah itu kalau kita menjalankan Islam, baik akidahnya, ya, baik amalnya, ucapan sesuai dengan Islam. Kita diberikan mulut, itu rahmat Allah, bisa berbicara, ya, rahmat Allah. Ya. Kalau kita sering mengumpat, mencaci maki, bahkan mendakwahkan kekufuran, nah itu berarti sebuah kemungkaran, kejahatan. Nah, kemurkaan Allah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita punya mulut, kita gunakan untuk menyampaikan agama Allah, ya, menyampaikan kebaikan, ya. Nah, itu berarti kita mendapatkan ridha Allah. Itu. Jadi rahmat Allah di dunia, ya, itu untuk menguji, ya, apakah manusia itu nanti memilih jalan yang benar atau tidak. Nah. Jadi dari mana kita tahu Allah ridha atau enggak? Maka ada 114 surat di sini yang menjelaskan, ya, dalam Al-Quran menjelaskan ini loh jalan yang diridhoi Allah, ini loh jalan yang dimurkai. Nah, ini jalan yang benar, lurus, ini jalan yang bengkok, yang mengarah ke neraka. Kalau ini mengarah yang ke surga. Ini sudah berlaku, ya, ratusan abad yang lalu ketika Rasulullah diutus menjadi seorang rasul, sudah berlaku sampai sekarang 114 surat ini. Orang peduli, ya, 114 ini berlaku
Kalau mengimani dan menjalankan ya surga, kalau enggak ya nanti kemurkaan Allah yang didapatkan yaitu neraka. 114. Orang tidak peduli juga sama, akan terkena juga. Nah, pilihan kita peduli berarti kita mempelajari, mengkaji, menghayati Al-Quran ini. Kalau kita tidak peduli ya berarti tidak tahu. Terserah, monggo, mau konsekuensinya pasti sudah ada. Karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad ya, ketika Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus seorang Rasul. Nah, Rasul sudah diutus 1400 tahun yang lalu lebih ya, gitu. Dan sekarang peduli tidak peduli 114 ayat berlaku. Begitulah untuk makna Ar-Rahman ya. Lalu bagaimana dengan makna Ar-Rahim? Nah, Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah di akhirat. Nah, rahmat Allah di akhirat. Nah, untuk rahmat Allah di akhirat dari sifat Ar-Rahim ini, maka Allah memberikan hanya kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Yang kafir tidak diberikan rahmat Allah. Dari mana dalilnya? Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, innalladzina amanu ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebaik-baiknya makhluk. Sebaik-baiknya makhluk. Balasan bagi keimanan mereka dan amal mereka itu adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini rahmat Allah di akhirat. Ya. Bagaimana orang kafir? Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ya, orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah, sedangkan orang-orang beriman mendapatkan rahmat Allah. Ini adalah makna Ar-Rahimnya Allah. Jadi orang mukmin ya itu nanti akan mendapatkan dua rahmat di dunia dapat, di akhirat dapat. Orang kafir mendapatkan satu rahmat di dunia saja, di akhirat mendapatkan kemurkaan Allah, yaitu siksa, berupa siksa. Nah, jadi ada hubungannya di sini. Kalau di dunia rahmat Allah kita gunakan untuk meraih keridhoannya, memilih Islam, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Nah, jadi kita itu masuk surga ya, itu karena memang rahmat Allah, bukan karena amal kita. Kenapa ya? Jadi gini, maksudnya di sini ya, bukan karena amal kita, maksudnya seperti ini. Amal kita, amal soleh kita, kalau kita konversikan, kita tukarkan dengan surga, itu enggak jauh, enggak ada apa-apanya, itu enggak sebanding lah. Jangankan gitu ya, amal soleh kita ya, kita tukarkan dengan rahmat Allah di dunia itu loh, masih kurang. Apalagi dengan surga ya, yang kata Rasulullah 99 rahmat itu di situ, kenikmatannya luar biasa, itu enggak ada. Makanya di sini ketika kita beramal ya, itu sebenarnya tujuannya kita itu untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmatnya ya, bukan tujuannya untuk mengkonversikan, wah saya beramal biar dikonversikan dapat surga, karena nggak sebanding di situ. Maksudnya seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang kafir pun walaupun dia nggak beramal ya, atau tidak beriman, dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena rahmat Allah itu diberikan hanya untuk yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh menjadi syarat ya untuk kita masuk surga, gitu. Syarat mendapatkan rahmatnya Allah itu tadi.
bukan berarti dikonversikan. Sehingga orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan rahmat karena tidak memenuhi syarat. Kualifikasi untuk masuk surga tidak memenuhi. Seperti itu. Ini makna Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim yaitu sifat Allah yang mendapat rahmat. Nah, Alhamdulillah rahimahullah, dari dua hal ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya, bahwa Allah telah memberikan menyampaikan sifatnya ini agar kita memahami ya, bahwa kita harus mensyukuri rahmat Allah di dunia ya. Kita gunakan rahmat itu ya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita gunakan ya amal soleh ya dalam segala aspek kehidupan ya, sehingga kita meraih rahmat Allah itu di akhirat kelak. Ini Allah, makanya Allah mau Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ini tujuannya agar kita seperti itu. Mari ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita ya, kemudian beramal soleh dalam segala aspek kehidupan yang kita mampu ya, yang diwajibkan kepada kita ya, yang diwajibkan kepada kita dan dibebankan kepada kita ya, itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.